Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 1914040047. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal yang mana bertujuan untuk memenuhi nilai ujian kedua dari mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus. 345 siswa mengambil mata kuliah kalkulus. Kemudian 212 siswa mengambil mata kuliah matematika diskrit. Dan yang terakhir 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Keduanya. Yang ditanya, berapa siswa yang mengambil kalkulus saja? Siswa yang mengambil kalkulus saja dan matematik saja. Penyelesaiannya, kita misalkan kalkulus adalah A1, matematika diskrit A2, A1-nya sama dengan 345 dan A2 212. Kemudian A1 irisan A2 sama dengan 188, yaitu siswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Kita masukkan rumus dalam mencari inklusi eksklusi, yaitu A1 gabung A2 sama dengan A1 tambah A2 dikurang A1 irisan A2. Kita masukkan angkanya, A1 345 ditambah 212 dikurang 188, maka didapatlah hasil 369. 369 ini adalah A1 dikabung A2. Sedangkan kita butuh untuk mencari A1 saja dan A2 saja. A1 saja, A1 sama dengan, karena jumlah keseluruhan dari siswa adalah 369 dan yang mengambil keduanya adalah 188 siswa, maka untuk mencari yang kalkulus saja kita kurangkan 345 dikurang 188, maka didapat hasilnya 24. Jadi yang mengambil kalkulus saja adalah 24 siswa. Selanjutnya A2. A2 yaitu 345 dikurang 188
dapat hasilnya 157. 157 siswa. Sedangkan A2 atau matematika diskrit itu 212 dikurang 188, maka didapat hasilnya 24. Jadi yang mengambil mata kuliah matematika diskrit adalah 24 siswa. Selanjutnya yang nomor 2, soalnya tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Penyelesaiannya, yang pertama kita cari adalah kita misalkan terlebih dahulu. Di sini A1-nya adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. A2-nya sifat bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7. Dan A3 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. Kita ambil 5, 7, dan 11 karena bilangan ini adalah bilangan antara 2 sampai 11 yang relatif prima dengan 6. Selanjutnya, kita masukkan rumus terlebih dahulu. Karena ini prinsip inklusi untuk 3 buah himpunan, maka kita masukkan rumus. Rumusnya adalah A1 gabung A2 gabung A3 sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 dikurang A1 irisan A2 dikurang A1 irisan A3, A1 irisan A3 dikurang A2 irisan A3, A2 irisan A3 ditambah A1 irisan A2 irisan A3. Kita cari satu persatu yang ada di dalam rumus ini. Yang pertama, A1. A1 adalah sifat bilangan yang 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. Maka 1000 dibagi 5 sama dengan 200. A2 sama dengan 1000 dibagi 7 sama dengan 142. A3 sama dengan 1000 dibagi 11 sama dengan 90. Ya, selanjutnya kita cari A1 irisan A2. A1 irisan A2. 1000 per A1 irisan A2 yaitu 5 dikali 7. 5 dikali 7 yaitu 35, maka 1000 dikali 35 sama dengan 28. Selanjutnya A1 irisan A3. 1000 per A3 11 sama dengan 18. Dan kemudian A2 irisan A3 sama dengan 1000 per
7 dikali 11, 77, sama dengan dapat hasilnya 12. Dan yang terakhir, selanjutnya kita masukkan yang terakhir A1 irisan A2 irisan A3 sama dengan 2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus A1 gabung A2 gabung A3 sama dengan A1-nya adalah 200 ditambah A2 adalah 142, A3 ditambah A3 sama dengan 90, dikurang A1 irisan A2 yaitu 28, dikurang lagi A1 irisan A3 yaitu 18, dikurang A2 irisan A3 12, ditambah 2 sama dengan, dapat hasilnya 376. 376 ini adalah bilangan yang habis dibagi bilangan 2 sampai 11 yang relatif prima dengan 6. Sedangkan bilangan yang tidak habis, habis dibagi adalah 1000 dikurang 376, maka didapatlah hasilnya 624. Ini adalah bilangan yang tidak habis dibagi dengan bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Selanjutnya soal yang nomor 3, yaitu tentukan banyak solusi non-negatif dari persamaan A ditambah B ditambah C tambah D sama dengan 54, di mana A kecil dari 34, C kecil dari 44, dan D kecil dari 37. Penyelesaian N sama dengan banyaknya solusi dari persamaan dengan syarat A besar sama 0, B besar sama 0, dan A besar sama 0. Kemudian D besar sama 0. N sama dengan 54 ditambah 4 dikurang 1, 54, sama dengan 57, 54, sama dengan 57 faktorial per 54 faktorial dikali 3 faktorial, yang merupakan rumus dari permutasi. Maka 57 dikali 56 dikali 55 kali 54 faktorial per 54 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1. Maka didapatlah hasil 29.260. P1 yaitu solusi persamaan yang mana syaratnya adalah A besar dari 34, B besar sama dari 0, C besar sama dari 0, D besar sama dari 0.
sama dengan solusi dari A kurang 34 ditambah B ditambah C tambah D sama dengan 54 dikurang 34 sama dengan 20. A dikurang 34 besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, dan D besar sama 0. Kemudian NP1 sama dengan 20 ditambah 4 dikurang 1, 20 sama dengan permutasi 20 dari 25, maka didapatlah hasil 1771. Selanjutnya yang P2. P2 adalah solusi persamaan yang mana A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 44, D besar sama 0. Solusi A tambah B tambah C dikurang 44 ditambah D sama dengan 54 dikurang 44 sama dengan 10. Mana A besar sama 0, B besar sama 0, C kurang 44 besar sama 0, D besar sama 0. NP2 nya adalah 10 ditambah 4 dikurang 1, 10, kemudian permutasi 10 dari 15, maka didapatlah hasil 286. Selanjutnya yang P3. Solusi dari persamaan A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, dan D besar sama 37. Solusinya adalah A tambah B tambah C tambah D kurang 37 sama dengan 54 dikurang 37 sama dengan 17. Dimana A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, dan D kurang 37 besar sama 0. Kemudian NP3 nya adalah 17 ditambah 4 dikurang 1. Maaf, di sini adalah 13. Kemudian di sini 17 sama dengan permutasi 17 dari 20, maka didapat hasil 1140. Selanjutnya yang P1 P2. P1 P2 sama dengan solusi dari persamaan A besar sama 34, B besar sama 0, C besar sama 44, dan D besar sama 0. Solusinya adalah A dikurang 34 ditambah B tambah C kurang 44 ditambah D sama dengan 54 dikurang 34 dikurang 44 sama dengan min 24. Dimana A dikurang 34 besar sama 0, B besar sama 0, C kurang 44 besar sama 0, dan D besar sama 0. Kemudian N dari P1 P2 adalah min 24 ditambah 4 dikurang 1, 24, sama dengan permutasi 24 min 24 21. Tidak ada penyelesaian atau sama dengan 0.
Kemudian dengan cara yang sama NP1P3 sama dengan NP2P3 sama dengan NP1P2P3 sama dengan 0. Nah, itulah untuk soal yang nomor 3 sampai mencari N, P1, P2 dan P3-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Yang mana rumusnya adalah N P1 P2 P3 sama dengan N dikurang N P1 dikurang N P2 dikurang N P3 ditambah N P1 P2 ditambah N P1 P3 tambah N P2 P3 tambah N P1 P2 P3. Maka kita masukkan angka-angkanya dapat tadi 29.260 dikurang 1.771 dikurang 286 dikurang 1.140 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 26.063. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu tentukan deret Taylor dari yang A, fx sama dengan 1/1 dikurang x. Yang pertama kita cari yaitu fx. F aksen x yaitu 1/1 dikurang x pangkat 2. Kemudian F double aksen x sama dengan 2/1 dikurang x. F triple aksen x sama dengan 2/1 dikurang x kuadrat. Jika F0 sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1, kemudian jika x-nya sama dengan 0, F aksen 0 sama dengan 1/1 dikurang 0 kuadrat sama dengan 1, dan F double aksen 0 sama dengan 2 dikurang 1/1 dikurang 0 sama dengan 2, dan F triple aksen 0 sama dengan 2/1 dikurang 0 kuadrat sama dengan 2. Jadi deret Taylor dari fx sama dengan 1/1 dikurang x sama dengan 1/1 dikurang x sama dengan 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Selanjutnya yang B yaitu deret Taylor dari fx sama dengan 1/1 dikurang x kuadrat. Penyelesaiannya
fx sama dengan 1/1 dikurang x, dimana jika f0 sama dengan 1 dikurang 1 kurang 0, maka dapat hasil 1. F aksen x sama dengan 1 dikurang x kuadrat. F aksen 0-nya 1 dikurang 1 kurang 0 kuadrat, maka didapat hasil 1. Dan F double aksen x sama dengan 2 dikurang 1 dikurang x, maka F double aksen 0 sama dengan 1, 2 dikurang per 1 dikurang 0 sama dengan 2. Dan F triple aksen x sama dengan 2/1 dikurang x kuadrat, maka F triple aksen 0 sama dengan 2/1 dikurang 0 kuadrat sama dengan 2. Jadi deret Taylor dari fx adalah 1/1 dikurang x sama dengan 1 ditambah x tambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Dan deret Taylor dari 1/1 dikurang x kuadrat sama dengan 1 tambah x kuadrat ditambah x pangkat 4 dan seterusnya. Selanjutnya soal nomor 6, yaitu tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan BN sama dengan 0,0,0,1,1,1 dan seterusnya. Kita jawab. Misalkan PX adalah FPB dari BN. Dari BN sama dengan 0,0,0,1,1,1 dan seterusnya. Sehingga menurut definisi FPB diperoleh PX sama dengan sigma N sama dengan 0 peta hingga BN X pangkat N. Kita masukkan angkanya 0 dikali X pangkat 0 ditambah 0 dikali X pangkat 1 ditambah 0 dikali X pangkat 2 ditambah 1 dikali X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Kemudian karena 0 dikali 1 hasilnya adalah 0, 0 dikali X hasilnya juga 0, seterusnya 0 dikali X pangkat 2 hasilnya juga 0, maka kita tulis X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Kemudian satu ditambah X, maka bentuk sederhananya adalah 1 tambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian 1/1 kurang X dikurang 1 tambah X kuadrat, nah 1 kurang X per 1 dikurang X.
1 dikurang X pangkat 3 per 1 dikurang X sama dengan, maka dapatlah hasilnya X pangkat 3 per 1 dikurang X. Jadi FPB dari barisan BN 0,0, 1,1, dan seterusnya adalah X pangkat 3 per 1 dikurang X. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan BN sama dengan 3,1, 3,1, 3,1, dan seterusnya. Kita jawab. Fungsi pembangkit barisan 3,1, 3,1, dan seterusnya dapat diperoleh dengan mengkombinasikan fungsi pembangkit dua barisan, yaitu barisan yang pertama barisan 1,1, 1,1, dan seterusnya, dan barisan 2,0, 2,0, 2,0, dan seterusnya. Fungsi pembangkit dari 2,0, 2,0, dan seterusnya adalah Px sama dengan 2 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 4, dan seterusnya. Kita keluarkan 2, maka dapat 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 4, dan seterusnya. Maka dapat hasil 2 per 1 dikurang X pangkat 2. Sehingga fungsi pembangkit untuk barisan 3,1,1 untuk barisan 3,1, 3,1, dan seterusnya adalah Px sama dengan 1 per 1 dikurang X ditambah 2 per 1 dikurang X kuadrat. Inilah fungsi pembangkit untuk barisan 3,1, 3,1, 3,1.